Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya untuk rekan-rekan semuanya. Salam sejahtera selalu tentunya buat kita ini ya. Semoga saja di kesempatan yang baik ini ya, kita dan juga ternak-ternak kita senantiasa diberi kesehatan dan juga kelancaran. Nah ini ya sebagai laporannya rekan-rekan, sambil kita menunggu ya untuk waktunya makan pada induk-induk kita. Nanti kita akan coba menjawab ya request dari salah satu rekan kita yang menanyakan mengenai apakah untuk ternak endok pembibitan itu perlu adanya kolam. Nah nanti ya akan kita jawab dan kita ulas bersama itu, tentunya sesuai dengan apa yang kami alami dan juga yang kami lakukan. Untuk masalah kolam ini ya rekan-rekan semuanya, kalau bagi saya pribadi nih ya, di dalam kita menekuni usaha ternak endok dengan sistem pembibitan, keberadaan kolam ini sangat penting sekali. Nah untuk fungsi yang pertama ini ya, untuk masalah kolam ini tentunya bisa berfungsi sebagai sarana tempat minum. Nah daripada kita harus membuat banyak ember ya atau botol itu ya, tentunya kalau dengan populasi yang besar itu juga akan membuat kita semakin kerepotan. Makanya cukup kita kasih kolam saja ya, yang mana untuk ternak-ternak kita ini habis dia melakukan proses makan ya, akan langsung menuju ke kolam untuk melakukan proses minum. Nah itu adalah untuk fungsi yang pertama. Untuk fungsi yang kedua ini ya, kalau kita menekuni usaha ternak endok itu dengan sistem pembibitan ya, dan terkhusus kalau kita menggunakan sistem penetasan alami, keberadaan kolam ini sangat penting sekali. Kita tahu ya, manakala untuk indukan kita itu ya habis melakukan proses mengeram atau dalam proses mengeram ya, tentunya dia akan keluar untuk mencari air yang tujuannya untuk menetralkan suhu tubuh bagi endok tersebut. Nah ini berfungsi ya agar telur-telur yang dierami itu bisa netral ya suhunya, karena kita tahu di dalam petarangan itu yang jelas untuk suhunya pasti panas sekali, sehingga dia mencari penyeimbang ya, yang intinya adalah air, agar untuk suhu dari petarangan dan telur-telur kita yang diirami itu bisa stabil. Nah itu adalah fungsi yang kedua. Untuk masalah fungsi yang ketiga ini ya, keberadaan kolam tentunya juga sangat menunjang sekali dan bisa menekan angka stres pada indukan maupun pejantan. Dalam artian dia bisa melakukan proses bermain ya atau mandi, sehingga untuk faktor stres atau tingkat kejenuhan itu ya bisa disiasati, sehingga hal ini berimbas ya dengan adanya indukan maupun pejantan ya yang bisa melakukan proses perkawinan dan juga proses bertelur ya, itu bisa secara maksimal. Nah itu adalah imbas yang terpenting ya, dikarenakan kita tahu adanya perkawinan yang maksimal dari pejantan maupun indukan ya, itu juga akan menunjang adanya hasil embrio atau hasil telur ya, yang disitu bisa membuat untuk telur-telurnya bisa menjadi telur yang fertil, sehingga untuk kedepannya ya dari telur yang fertil itu bisa menjadi DOE yang kemudian bisa kita jadikan sebagai penghasilan. Nah saran saya juga nih ya untuk rekan-rekan semuanya, karena fungsi kolam yang sangat banyak sekali tadi ya, saya sarankan silahkan untuk rekan-rekan semua yang berkeinginan ya menekuni ternak endok dengan sistem pembibitan, walaupun dengan sederhana ya, silahkan berikanlah untuk fasilitas kolam di dalam kandang kita. Tapi yang perlu diingat ya rekan-rekan, kita harus senantiasa secara konsisten ya melakukan proses pergantian airnya. Kita tahu ya bahwasanya di dalam kolam ini merupakan sarang ya bibit atau kuman penyakit, dikarenakan di dalam kolam tersebut ada kemungkinan kotoran hewan-hewan kita ya, dan juga sisa-sisa makanan yang masuk ke dalamnya, sehingga akan menyebabkan ya bau yang kurang sedap apabila kita senantiasa tidak melakukan pergantian secara maksimal. Dan nanti bisa dilihat ya, apabila kita telat melakukan pergantian itu,
biasanya dengan cepat untuk airnya itu akan berubah menjadi keruh. Nah, kalau di kandang kami ini ya rekan-rekan, untuk masalah pergantian air kolam itu kita senantiasa melakukan pergantian 2 hari sekali. Nah, hal ini ya tentunya kita untuk antisipasi ya, karena kita takut apabila ya dari air yang kotor itu tadi bisa masuk terminum ya oleh ternak-ternak kita takutkan bisa berimbas yang negatif ya terhadap masalah kesehatan dari ternak-ternak kita tersebut. Sehingga untuk konsistensi ya di dalam kita melakukan pengulasan atau pergantian air kolam itu juga sangat penting sekali. Nah, itu ya sebagai jawaban saya bahwasanya untuk kolam itu sangat penting sekali di dalam kita menekuni usaha ternak endok dengan sistem pembibitan. Dan untuk ternak endok sistem pembesaran ya, kalau bagi saya itu apabila harus kita beri kolam itu tidak menjadi masalah, dikarenakan juga untuk endok ya kita tahu mereka adalah hewan yang suka dengan air, dan disitu tentunya juga bisa dijadikan sebagai sarana bermain ya, sehingga akan mempercepat untuk laju pertumbuhan dari endok-endok kita. Nah, itu merupakan kesimpulan ya atau versi dari kami yang ada di kandang tower. Nah, barangkali juga untuk rekan-rekan yang lain ya mempunyai kesimpulan yang lain, itu dipersilahkan, dikarenakan untuk ternak endok ini ya kita tidak mempunyai ilmu yang pakem, dan itu tentunya juga menurut kemampuan kita sendiri-sendiri. Dan ini juga sebagai saran saya ya bagi rekan-rekan semuanya, untuk masalah bentuk ya atau ukuran kolam ini sesuaikan dengan lokasi yang ada. Usahakan untuk masalah kolam ini ya tidak harus mewah seperti yang tadi saya sampaikan ya. Yang terpenting di dalam kandang kita itu ada air yang bisa digunakan sebagai tempat bermain maupun sebagai fungsi-fungsi yang lainnya. Nah, mungkin hanya itu ya sedikit yang bisa kita sampaikan untuk rekan-rekan semuanya ya. Terima kasih untuk semua dukungannya ini terhadap kami yang ada di channel Endok Kandang Tower ya. Semoga saja untuk channel kita ini ke depan bisa kita jadikan sebagai saran sharing bersama ya, belajar bersama di dalam menekuni usaha beternak endok. Tetap semangat untuk semuanya. Ayo ternak gen kepenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.